Halo adik-adik, jumpa lagi dengan kakak dalam pembahasan materi biologi SMA yang terkait dengan materi sistem peredaran darah. Adik-adik, pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang pembuluh darah. Darah yang dibawa menuju ke jantung maupun keluar dari jantung adik-adik. Adapun pembuluh darah yang dua itu adik-adik, yang pertama itu dinamakan dengan pembuluh nadi adik-adik. Pembuluh nadi atau lebih dikenal dengan pembuluh arteri adik-adik. Selanjutnya yang kedua itu adalah pembuluh balik adik-adik. Pembuluh balik yang sering dikenal dengan istilah pembuluh vena. Nah, seperti ini adik-adik. Jika dilihat dari fungsinya adik-adik, maka pembuluh nadi atau arteri ini adalah pembuluh yang keluar dari jantung. Artinya dia ini membawa darah itu keluar ya dari jantung adik-adik. Sedangkan kalau pembuluh balik atau pembuluh vena adik-adik, dia ini membawa darah menuju ke jantung adik-adik. Jadi pembuluh yang mengangkut darah dari seluruh tubuh ke jantung. Jadi di sini menuju jantung adik-adik. Nah, seperti ini. Selanjutnya adik-adik, jika dilihat dari sifatnya, kalau pembuluh nadi atau arteri ini, dia ini bersifat tebal, kuat, dan elastis adik-adik. Ini tebal, ya, kemudian kuat, ya, dan elastis adik-adik. Sedangkan kalau pembuluh balik atau vena di sini adik-adik, dia ini bersifat tipis dan tidak elastis. Nah, seperti ini. Tipis dan tidak elastis. Nah, seperti ini adik-adik. Selanjutnya, ya, kalau dari denyutannya, kalau pembuluh nadi atau arteri ini biasanya denyutannya itu terasa adik-adik. Biasa di pergelangan tangan kita ya, kita suka memeriksa denyut jantung di situ adik-adik, di situ sangat terasa. Selanjutnya kalau pembuluh balik atau vena di sini tidak begitu terasa denyutan pembuluhnya adik-adik. Nah, selanjutnya ya, kalau terluka biasanya pembuluh nadi atau arteri ini memancarkan darah keluar. Kalau pembuluh balik atau vena ini biasanya darahnya tidak memancar, hanya menetes saja. Seperti itu adik-adik. Nah, adapun pembagiannya pembuluh ini pembuluh untuk pembuluh nadi adik-adik dibedakan menjadi 3 adik-adik. Nah, di sini yang pertama ada yang dinamakan dengan pembuluh nadi besar atau aorta. Kemudian yang kedua adik-adik, ini pembuluh arteri sendiri ya. Selanjutnya yang ketiga adik-adik itu adalah pembuluh arteriola. Nah, seperti ini. Pembuluh aorta ya. Pembuluh aorta ini adik-adik merupakan pembuluh nadi besar ya. Jadi pembuluh ini berhubungan langsung dengan bilik kiri, sehingga nanti membawa darah yang kayak oksigen yang akan dibawa ke seluruh tubuh adik-adik. Nah, nanti di sini terjadi yang namanya pembuluh nadi ini langsung berhubungan dengan bilik kanan ya. Kemudian nanti dia itu mengangkut darah yang kayak CO2. Pembuluh ini menghubungkan darah menuju organ paru-paru kiri dan kanan. Ya, seperti itu adik-adik. Jadi ini dia itu berhubungan langsung dengan bilik kiri. Sekali lagi, kalau yang pembuluh arteri ini merupakan cabang
dari aorta adik-adik. Jadi ini lebih kecil lagi dari aorta. Jadi untuk yang arteri ini percabangan dari aorta ya. Sedangkan kalau arteriola ini pembuluh yang merupakan cabang dari arteri. Jadi kalau dilihat diameternya adik-adik ya, aorta ini diameternya lebih besar daripada arteri diameternya lebih besar daripada arteriola. Ya, jadi sekali lagi arteri ini merupakan percabangan dari aorta, sedangkan arteriola ini adalah percabangan dari arteri adik-adik. Nah, selanjutnya untuk yang pembuluh balik atau vena juga dibedakan menjadi 3 adik-adik. Yang pertama ya, ini adalah pembuluh vena cava. Nah, seperti ini adik-adik. Vena cava. Nah, adapun vena cava ini adik-adik merupakan pembuluh yang mengangkut darah dari bagian atas kepala ya, yang disebut vena cava superior, maupun di bawah bagian bawah vena cava inferior menuju ke jantung. Nah, nanti vena cava ini ya memiliki bukan percabangan sih, maksudnya pembuluh vena yang diameternya lebih kecil dari vena cava, yaitu pembuluh vena sendiri ya. Selanjutnya pembuluh vena atau pembuluh balik yang diameternya lebih kecil lagi ya, itu dinamakan dengan pembuluh venula adik-adik. Nah, seperti ini. Jadi pembuluh venula ini merupakan pembuluh balik yang langsung berhubungan dengan kapiler nanti adik-adik ya. Jadi sekali lagi untuk pembuluh nadi maupun pembuluh balik ya, sama-sama mempunyai fungsi yang sama, yaitu mengalirkan darah ke jantung dan dari jantung adik-adik, seperti itu. Nah, demikian penjelasan kakak tentang pembuluh darah, baik pembuluh arteri maupun vena adik-adik. Tetap semangat dan sampai jumpa pada konten sistem peredaran darah selanjutnya.